Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan perkuliahan PRW ya. Itu model autoregresif ya atau R. Jadi sebenarnya sebelum kita belajar terkait dengan model tersebut ya, itu kita belajar terkait dengan general linear processes atau disingkat GLP. Nah, di mana GLP sini tuh dituliskan sebagai berikut ya. ZT sama dengan seperti ini. Ya, ZT sama dengan AT plus C1 AT-1 plus C2 sampai seterusnya. Ya, dimana kalau C dijumlahkan itu kurang dari tak hingga. Ya, di sini terkait dengan GLP. Nah, di sini perlu diketahui bahwa AT ya, jadi di sini tidak hanya AT aja sebenarnya. Di sini itu mulai dari AT, AT-1 dan seterusnya ya itu ya. Itu semuanya berdistribusi EED ya, di mana miannya itu menilai nol dan variannya itu sigma kuadrat di sini ya, untuk GLP itu sendiri. Nah, dari GLP ini itu nanti dimisalkan ya seperti berikut. Nah, ini. Jadi di GLP itu tadi yang C itu yang sebelumnya itu dimisalkan apa itu V ya, VJ seperti yang ada di sini ya VJ yang merupakan eksponensial decay sequence ya, eksponensial decay sequence. Ya, jadi sebenarnya CJ yang merupakan VJ itu untuk merupakan exponentially decay sequence. Ya, decay sequence for J satu sampai seterusnya. Nah, di mana nilai V ini itu bernilai antara min 1 sampai 1. Ya, antara min 1 sampai 1. Nah, dari rumus yang ini sebelumnya itu kalau kita misalkan psi ya, psi J sama dengan V ya, VJ ya, Pi J ya. Itu nanti berubah menjadi seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini nanti. Ya, gitu ya. Jadi sebenarnya eh, bermula dari GLP ini itu nanti dengan memisalkan psi JJ ya sama dengan VJ ya. Itu yang merupakan exponential decay ya. Itu nanti menghasilkan seperti ini. Ya, formula seperti itu. Nah, ini untuk terkait dengan eh, mencari nilai ekspektasi ya. Ya, rumus ekspektasi itu kemudian varians, kemudian covariance seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Itu eh, sama sama seperti cara yang pertemuan kedua ya. Itu dengan cara untuk persamaan ini ya, mulai ini itu mencari nilai ekspektasinya ya. Ekspektasi dari eh, persamaan ini. Jadi diperoleh seperti ini. Oke. Nah, kemudian seperti halnya untuk mencari ekspektasi dari keseluruhan jumlah ini itu sama aja dengan mencari nilai ekspektasi per bagian. Ya, jadi menghasilkan seperti ini. Seperti ini. Nah, karena AT ya, ini ya. AT tadi kan AT, AT min 1 dan seterusnya itu berdistribusi ini ya. Yang dimana itu distribusi ini tuh nilai mianya itu sama dengan nol, maka dari perbagian ini nilai ini itu sama dengan nol, ini sama dengan nol. Ya, jadi kesimpulannya itu sama dengan nol ya, seperti yang sebelumnya. Kemudian terkait dengan varian juga ya. Jadi varian, jadi kalau kita mencari varian dari ini ya,
jumlahan ini itu sama aja dengan mencari varian perbagian, ya. Jadi eh, kalau misalkan saya punya varian dari AX gini ya, itu sama aja dengan A kuadrat per X seperti ini. Ya, di mana X-nya itu random variable. Itu nanti diterapkan ke bagian ini. Ya, jadi perbagian menghasilkan seperti ini. Makanya yang semula jadi V ini, pangkat satu itu jadi V kuadrat. Soalnya V kali V ya. Kemudian yang V ini, V kuadrat kalikan V kuadrat. Kelipatannya jadinya V pangkat 4 seperti yang ada di sini, formula ini ya, seperti itu. Nah, kemudian karena varian dari AT-1 sampai AT-2 ya, ini variannya itu sigma kuadrat. Kenapa kok sigma kuadrat? Sebab AT, AT-1 dan seterusnya, ini berdistribusi ID, di mana ID itu miannya itu sama dengan 0, dan variannya itu sama dengan sigma kuadrat. Makanya varian dari semua eh, AT, varian dari AT-1 dan varian dari AT-2 itu bernilai sigma kuadrat. Ya. Nah, untuk yang ini, ya, tadi kan ini mengalami peningkatan ya, jadi satu, ya di sini sebenarnya ada V pangkat 0 gitu ya, V pangkat 2, V pangkat 4, dan seterusnya. Ya, jadi nanti ada V pangkat berapa itu? Pangkat 6 ya, seperti itu. Itu nanti yang sigma karena semua varian yang ada di sini, sini dan situ sama dengan sigma kuadrat, itu kalau kita keluarin itu jadi seperti ini. Nah, sisa ini. Nah, kita tahu bahwa yang bagian ini itu merupakan deret geometri dengan rasio sebesar V kuadrat. Jadi rasionya itu eh, V suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku pertama itu kan gini, V pangkat 0. Jadi V kuadrat dibagi dengan 1 sama dengan kuadrat. Makanya di sini nilainya sigma kuadrat dibagi dengan 1 min eh, V kuadrat. Seperti itu. Ya, suku pertamanya kan sama dengan 1. Ya, rumusnya kan gini, A dibagi dengan 1 min R. Oke, kita lanjut ya. Untuk covarian juga sama seperti yang pertemuan kemarin ya. Itu kalau misalkan, jadi ini kaitannya dengan ZT dengan ZT-1 ya. Jadi kalau ZT itu ya, itu hasilnya seperti ini penulisannya. Seperti ini. Kalau ZT min 1, artinya indeksnya dia mundur juga. Jadi AT min 1 plus si AT min 2 plus si kuadrat AT min 3. Jadi mundur satu langkah dia. Kalau kalau ZT min 1. Jadi ngikutin yang ini. Ya. Jadi kalau berdasarkan yang sebelumnya, ya dari untuk rumus kovarian itu kan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi ada selisihnya. Ya,
kan selisih antara T plus H dengan T itu sendiri kan selisihnya T. Sorry, selisihnya H. Jadi di sini kalau misalnya misalkan buat semacam gini, itu T-nya itu di sini, ini T min H di sini, terus T plus H itu di sini. Iya, kalau misalkan gini, garis interval gitu ya, garis bilangan, sorry. Nah, itu kita juga terapkan di bagian yang tadi ya, yang bagian yang ini, yang bagian ini juga. Jadi kalau misalkan ZT itu sama dengan AT, maka kalau ZT min 1 itu sama dengan AT min 1 plus V AT min 2 dan seterusnya. Jadi dia mundur. Nah, itu nanti akan menghasilkan nilai seperti ini. Ya, oke. Seperti dengan cara-cara yang sebelumnya juga, itu itu nanti kan kalau kovarian ini koma itu kan nanti dipasangkan satu-satu. Ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, gitu ya. Ini dengan ini, dan seterusnya. Sorry. Iya, itu ya. Dipasangkan satu-satu. Nah, namun di sini yang diambil ya, itu jadi kalau misalkan sebenarnya kan kovarian itu ini ya, kovarian itu kalau kita jabarkan seperti ini. Kovarian itu sama dengan ekspektasi dari ini minus itu ya, minus dari ini. Jadi ekspektasi dari ini ya, karena sini sama dengan nol, mu-nya itu sama dengan nol. Soalnya kenapa dia? Soalnya nilai ekspektasi untuk itu ya, apakah berdistribusi berdistribusi ID jadinya itu seperti ini. Gini ya. Nah, ini nanti kan karena dia juga independen nanti bisa dipecah menjadi dua bagian. Ya, XT plus H, ST gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kenapa kok yang diambil itu yang bagian ini aja, yang ada kesamaan apa? Yang ada kesamaan indeksnya, maksudnya AT-1, AT-1, AT-2, AT-2. Sebab nilai dari ini apa? Apa itu? Karena AT-1 dan seterusnya itu berapa jadi gini ya. Jadi AT-1, AT-2 itu berdistribusi ID ya. Jadi selain indeksnya itu maksudnya saat dia itu indeksnya nggak sama, dia itu pasti bernilai nol ya. Jadi kemarin kan kalau kalau misalkan apa itu nilai dari ini ya misalkan ya saya ambil contoh di pertemuan sebelumnya ya yang ini. Ini ya. Jadi jadi sebenarnya kovarian itu yang ini di kovarian ini itu sama dengan ekspektasi ya. Nah, ini kalau misalkan saya contohkan dengan yang kemarin ini. Nah, kalau dia ekspektasinya dia itu maksudnya XT gitu ya. Ini kan pasti ini kan sebenarnya gini. XT gini. Artinya kan dia indeksnya sama. Nah, kalau dia indeksnya sama, dia itu akan menghasilkan varian sigma kuadrat. Tetapi kalau dia berbeda seperti ini ekspektasinya, ya. Ini kan sebenarnya simbol dari kovarian ini, ya kan? Kalau dia berbeda, ya, karena dia itu IID, ya. Jadi jangan bingung ya. Kalau yang di sini itu dia menggunakan X, kalau yang sekarang, problem sekarang itu menggunakan apa itu?
tadi, simbol A. Jadi jangan bingung, keduanya itu sama-sama berdistribusi IID. Jadi kalau yang ini kita menggunakan XT gini, kalau yang tadi itu menggunakan ini, HT gini. Jadi jangan bingung ya. Jadi kalau itu indeksnya berbeda ya, itu bernilai nol ininya, kovariannya. Jadi itu sama halnya dengan yang ini juga, yang bagian apa? Yang bagian ini, kenapa ini yang dipilih eh, yang indeksnya sama, AT-1, AT-2, AT-2? Sebab itu yang tadi, terkait dengan tadi. Jadi kalau misalkan ekspektasi XT itu akan menghasilkan varians, sorry, yang bernilai sigma kuadrat tadi. Tetapi kalau ekspektasi dari, sorry, kovarian dari ini, AT, katakan XT min 1 dan XT, itu nanti nilai ekspektasinya itu bernilai nol di situ. Ya, seperti itu. Jadi sama halnya dengan yang pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa sini kok dia diambil yang sama indeksnya semuanya itu soalnya yang yang benar-benar ada hasilnya itu, misalnya nggak sama dengan nol ya, itu yang sama ininya indeksnya. Jadi AT-1 dan AT-1, AT-2 dan AT-2 dan seterusnya. Jadi itu dipasangkan satu-satu untuk yang bagian ini. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, oke. Jadi kalau saya punya kovarian dari AX, BY seperti ini kan ini kalau kalau misalkan ini ya, kalau misalkan XC-nya sama ini tuh berbeda gitu ya, itu kan sama dengan AB cov XC seperti ini. Ya, tapi kalau cov AX, BX gitu ya, katakan seperti itu. Itu kan sama aja dengan gini, cov X, X sama dengan AB gini. Gitu ya. Jadi dari situ. Nanti dicek lagi untuk yang ini ya. Varian AX, BY sama dengan itu. Nah, ini nanti diterapkan ke bagian ini juga, ke bagian yang ini ya, covariant ini. Jadi bisa menghasilkan seperti ini. Nah, sini itu seperti ini ya. Sama seperti yang sebelumnya juga karena itu deret geometri ya. Itu akan menghasilkan nilai seperti ini. Ya, jadi rasionya yang ini itu sama dengan V kuadrat rasionya ini. Rasio itu ini. A-nya itu sama dengan satu. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kovarian ZT, ZT min 1 kan ini. Nah, antara ZT dengan ZT min 1 ini kan selisihnya, selisih indeksnya maksudnya ya, kan itu sama dengan satu. Kalau ZT min 2 itu selisihnya 2 indeksnya. Nah, artinya kalau dia itu secara umum kovarian untuk sorry ini ada yang keliru ya. Ini harusnya ZT kovarian dari ZT, ZT min K ya. Itu akan menghasilkan nilai seperti ini, rumus seperti ini. Ya, jadi secara umum kalau misalkan K-nya itu sama dengan satu ya, dia itu akan menghasilkan seperti ini. Tapi kalau K-nya itu secara umum sama dengan K gitu ya, itu akan menghasilkan seperti ini. Jadi yang berubah itu pangkat dari V-nya yang ada di atas sini maksudnya. Itu ya. Ya, jadi seperti itu secara umum.
Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian misalkan penasaran gitu ya, katakan kalau ZT min 2-nya kita ambil ZT min 2 gitu ya, COF ZT ZT min 2. Penasaran ya? Kan dia menghasilkan V kuadrat gitu ya, sigma kuadrat. Itu ZT-nya itu sama seperti ini ya. Oke. Kemudian yang bagian ZT min 2 dia mundur sebanyak dua kali. Itu akan menghasilkan AT min 2 plus V AT min 3 gitu ya. Kemudian plus AT min berapa itu? 4 ya, seperti itu. Dan seterusnya ya. Kan mundur sebanyak dua kali kalau ini. Kalau ini kan mundur sebanyak satu kali. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, itu yang benar-benar dia itu memiliki indeks yang sama itu dimulai dari AT min 2. Temannya dia itu mulai AT min 2. Kenapa nggak dimulai dari AT min 1? Sebab itu nggak ada untuk yang ZT min 1 itu nggak ada. Untuk ZT min 2 ya. Soalnya pasangannya tuh gini. Nah, jadi sama seperti halnya dengan ini, pasangan untuk ZT dengan ZT min 1 itu minimal dia itu di indeks AT min 1. Dia memiliki pasangan yang sama. Maksudnya AT min 1 dan AT min 1 di bagian sini. Nah, sama halnya dengan ini juga. Untuk ZT-2 itu minimal dia itu di indeks T-2. Ya, di mana T-2 itu itu memiliki nilai V kuadrat di sini. Nah, bayangkan kalau misalkan ZT dengan ZT-1 itu paling kecil memiliki V pangkat satu, kalau ZT-2 memiliki paling kecil eh, V pangkat 2, maka akan menghasilkan nanti untuk kovarian dari ini, ya, kovarian dari ini itu akan menghasilkan V kuadrat sigma kuadrat dibagi dengan satu min V kuadrat. Ya, nah ini kalau misalkan dia itu selisihnya 2. Kalau selisihnya 3 itu gimana? Dan seterusnya. Selisihnya 4, 5. Itu ini kalau secara umum, kalau selisihnya sama dengan K itu kan menghasilkan nilai seperti ini. Ya, V pangkat K sigma kuadrat satu min V kuadrat. Nah, untuk korelasi ya, korelasi dari ZT, ZT min 1 itu rumusnya kovarian ZT, ZT min 1 dibagi dengan varian ZT. Ya, jadi kalau kita mengarah ke ini, ke pertemuan, ada nggak di sini korelasi kemarin? Belum ada di sini. Ini ya korelasi ya. Kovarian dari ZT.
Jadi rumus dari apa itu korelasi itu yaitu seperti ini, kovarian dibagi dengan varian ya, seperti yang rumus itu sebelumnya ya. Jadi rumus yang ini maksud saya. Rumus yang ini, ya rumus yang ini. Nah ini kan untuk korelasi dari H, ya, itu merupakan kovarian dari XT plus H, XT, ya, dibagi dengan varian XT, akar varian dari XT, kalikan akar dari varian XT plus H. Ya, ini ya maksud saya. Nah, sedangkan di sini itu kovarian ZT, ZT min 1. Ya, ini var ZT. ZT, ZT min 1. Oke, oke. Nah, kalau di sini kan dibagi dengan varian dari ZT kan ya. Nah, di sini itu varian dari XT, varian XT plus H. Gitu kan. Nah, saya tanya, kalau misalkan yang bagian sini, ya, itu kan varian ya, akar dari varian XT, sedangkan sini kan akar dari varian XT plus H. Nah, untuk menjadikan, tadi kan varian dari ZT gitu kan ya. Nah, kalau kalau saya ingin mencari, katakan varian dari XT itu sendiri, gini, artinya kan dia itu kondisi saat H-nya itu sama dengan nol. Kalau yang ini ya, ya kan? Tadi kan kovarian dibagi dengan varian ZT. Nah, sedangkan di sini itu kan XT, XT plus H. Jadi kan kalau kalau saya ingin mencari varian dari XT, berarti kan saat kondisinya itu hanya sama dengan nol. Artinya kalau hanya satu sama dengan nol, varian dari XT ini itu sama dengan varian dari XT. Ya, kalau berdasarkan ini ya, berdasarkan apa pertemuan yang sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini untuk ZT min ZT min 1. Nah, kalau misalkan ZT ZT min K seperti ini, itu tinggal ini dibagi dengan ini, varian dari ZT ini. Tinggal dibagi ya. Hasilnya seperti ini. Ya, di mana V ini itu merupakan, kalau kita ini ya, V yang ini, itu tadi kan exponentially decay, apa tadi? Sequence, yang sequence. Itu ya. Jadi di mana nilai K, sorry, nilai V yang ada di sini, ya, V itu antara min satu dan satu. Ya, ini terkait dengan korelasi. Nah, ini masih model model GLP ya, belum masuk ke model R-nya gitu ya. Ya, jadi korelasi itu ya, saya ulang lagi, korelasi itu ZT dari ZT min satu itu merupakan kovarian dibagi dengan varian ZT-nya. Itu kan masih kan seperti ini. Ya, di mana V-nya itu merupakan exponential decay sequence. Ya, dan yang bernilai antara min satu sampai satu. Itu ya. Nah, ini model R ya. Itu seperti ini penulisannya model R. Itu ZT sama dengan V1
kalikan ZT min satu dan seterusnya. Kalau yang MA itu seperti ini. Dan gabungan dari keduanya itu tinggal digabungkan antara ini dan ini. Yang ini dengan yang ini. Itu masukkan seperti ini. Itu kan masukkan model ARMA. Ya, itu. Oke. Kita fokus ke model R gitu ya. Dengan order P seperti itu. Jadi seperti yang sudah dituliskan ini sebelumnya, model R itu secara umum itu dituliskan seperti ini. Ya, di mana AT yang ada di sini, ya, yang itu sebelumnya itu berdistribusi IID ya, itu ini maksudnya adalah suatu series at the time T ya pada saat T yang tidak disebutkan oleh nilai-nilai sebelumnya. Jadi intinya AT itu merupakan apa ya, eh, bebas ya, Indonesia independen terhadap ZT min 1 sampai ZT min P. Ini maksudnya. Jadi AT itu tidak bergantung terhadap nilai-nilai ZT min 1, ZT min 2, dan ZT min P. Ya, berbeda halnya dengan ZT yang ini. Nilai ZT yang ada di sini itu bergantung terhadap nilai-nilai sebelumnya. Jadi bergantung terhadap ZT min 1, ZT min 2, dan seterusnya. Bergantung terhadap nilai AT juga. Tapi AT itu sendiri itu tidak bergantung terhadap nilai-nilai sebelumnya. Jadi dia itu independen istilahnya. Nah, di dalam model R itu kan tadi model R ini. Model R itu kan memiliki order P. Nah, di mana P-nya ini bisa satu, 2, dan seterusnya. Ya, kalau ordernya P, berarti dia secara umum itu kan seperti ini. Ordernya P. Ya. Nah, kalau misalkan eh, kita ingin mencari order apa model R ya, yang memiliki order satu, itu cukup hanya mengambil bagian ini aja. Plus AT-nya. Bagian ini aja plus AT ini. Itu yang eh, model R yang berorder satu. Ya. Kalau berorder dua berarti dari sini sampai sini plus ini dan seterusnya. Yaitu model R ya yang berorder dua. Kalau berorder satu itu hanya sampai sini aja. Yang di sini. Oke. Nah, misal eh, di bagian ini model R ya untuk yang ordernya order satu ya itu seperti ini penulisannya. Kemudian untuk mencari kovarian ya, jadi eh, sebenarnya ini juga mengacu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya terkait dengan kovarian. Jadi kalau kovarian secara umum itu kan kalau berdasarkan ini ya, yang ini bagian ini ya itu kan kovarian dari X ya kalau misalkan kovarian dari apa H itu sama dengan kovarian dari T plus HT. Jadi sebenarnya gini, kalau kovariannya di sini itu H di sini, ya ini H ya. Artinya di sini bagian penjabaran dari itu sendiri kovarian itu T plus H, koma T. Ya, jadi kalau di sini H itu di sini tuh T plus H, koma T. Artinya itu kan selisih antara T plus H dan T itu kan H. Dia tergantung sini ya. Kalau sini H plus satu itu beda lagi. Ya, beda lagi. Jadi tergantung sini.
Jadi H yang ada di sini tuh itu merupakan selisih antara indeks yang ada di sini dan di sini. Selisihnya. Jadi ini kalau kita terapkan ke bagian yang tadi ya, yang ini misalnya. Tadi kan covarian dari H, saya persingkat ya, ini. Itu tadi ZT plus H, ZT. Gini. Gitu ya. Jadi covarian dari ini ya ZT plus H, ZT ya. Itu yang bagian ini diterapkan ke persamaan ini untuk model R berorder satu. Ini kan rumus covarian di pertemuan sebelumnya yang bagian ini maksud saya. Bagian ini ya, bagian ini. Kan covarian dari H itu sama dengan ya gamma H sama dengan covarian dari T plus H, XT. Ya. Kalau Z tadi berarti ZT plus H, ZT. Ya kalau yang bagian untuk ini ya. Jadi dengan menerapkan yang tadi itu ya, yang bagian ini maksudnya, di bagian ini, itu yang ZT plus H yang model ini, itu kita terapkan. Nah, kalau ZT itu sama dengan V ZT min 1 plus AT, maka kalau ZT plus H itu sama dengan V ZT plus H min 1 plus ZT plus H. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang ZT itu seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi indeks yang ada di sini itu diterapkan ke model R border satu di sini. Itu akan menghasilkan seperti ini. Bisa dipahami kan ya? Ya, jadi saya ulang lagi, indeks H yang ada di sini, gamma ini, itu merupakan selisih, ya selisih antara indeks yang ada di sini T plus H dan T yang ada di sini. Ya, kemudian untuk ZTH plus H, ZT ini kita terapkan ke model ini, R berorder satu. Itu akan menghasilkan persamaan seperti ini. Gitu ya. Nah, bentar. Jadi sama hal dengan yang sebelumnya ya, terkait dengan model-model untuk apa itu stasioner ya, yang sebelum-sebelumnya, yang bagian sini, itu nanti hanya juga ini, juga bergerak ya. Ini, yang nilainya hanya itu bergerak. Nah ini ya, ya kan indeks hanya ini kan bergerak ya, kalau ini kan dari nol sampai tak hingga, seperti itu. Kalau ini kan nilainya antara nol dan tidak sama dengan nol. Kalau yang ini. Nah, begitu pula juga yang ini. Kita juga mencari beberapa kemungkinan di sini. Kalau misalkan hanya itu sama dengan nol ya, di bagian sini maksudnya. Bagian sini.
Ya. Nah, maka kita kan memperoleh seperti ini. Jadi kalau hanya itu sama dengan nol di kondisi ini kita eh, sama dengan nol gitu ya. Hanya itu akan menghasilkan nilai seperti ini. Ya. Nah, kemudian juga terkait dengan kovarian di sini ya. Nah, ini kan sudah saya sampaikan tadi ya. Sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalau kovarian itu dia tuh dicari pasangan, kemungkinan pasangan ini sama ini dan seterusnya. Ya, selagi dia menghasilkan nilai. Ya, seperti itu. Oke. Nah, begitu pula dengan yang ini. Jadi ini dicari kemungkinan antara ini, yang bagian ini, dengan kemudian ini dengan ini, gitu ya, kemungkinannya. Kemudian ini dengan ini, kemungkinannya. Nah, kita jangan lupa bahwa AT-1 dan seterusnya itu dia berdistribusi IID. Ya, jadi AT kecil itu, kemudian AT-1 dan seterusnya itu berdistribusi IID. Itu ya. Nah, oke. Nah, itu kalau kita jabarkan, ya, itu jadinya seperti ini. Kovarian itu ini. V ZT-1, V ZT-1, kovarian V ZT-1, AT, kovarian AT, eh, V ZT-1. Jadi ada empat kemungkinan di sini. Soalnya dia itu juga ada empat di sini. Empat elemen. Ini, ini, ini. Ya, jadi kemungkinan ada empat. Itu ya. Nah, di sini itu yang bernilai nol itu ini. Bagian ini dan ini. Ya, kalau ini kan dia varian. Varian ini nilai eh, sigma kuadrat. Ya, ini sama dengan nol kenapa? Kalau kita perhatikan ya, ini kan ada Pi ZT min 1, AT di sini. Ya. Nah, tadi kan
di bagian ini apa itu eh, persamaan untuk yang GLP tadi yang generalized apa itu processes ya. Saat psi-nya itu sama dengan V, di mana V-nya itu merupakan exponential decay sequence ya. Tadi kan seperti ini, Z itu sama dengan AT plus I, AT min 1, dan seterusnya. Kan seperti ini ya, yang sebelumnya itu kan, yang untuk JLP. Di mana AT-nya itu, AT min 1 seterusnya itu yang distribusi IID. Seperti itu. Bagian ini ya. Nah, artinya ini kalau kita jabarkan bagian ZT min 1, ya. Kalau ZT min 1 itu kan akan menghasilkan AT min 1 plus V AT min 2. Seperti ini. Kalau maksudnya bagian ini saya jabarkan menjadi ini. Ya, itu kalau kita pasangkan ya terhadap AT yang ada di sini, itu nggak ada indeks yang sama dengan AT. Sebab kenapa? Sebab di ZT min 1 itu minimal dia memiliki indeks dari AT min 1 sampai seterusnya. Bisa dipahami ya? Tadi ZT kan dari sini. Kemudian sini ZT min 1 seperti ini. Ya, artinya kalau kita pasangkan dengan AT, itu nggak ada satupun yang cocok di sini. Sebab kenapa nanti kalau nggak ada yang pas sama itu indeksnya, itu pasti akan menghasilkan apa itu nilai nol. Ya, kalau dia itu, sebab kenapa? Sebab tadi AT untuk AT dan seterusnya AT min 1, AT min 2 itu kan semuanya berdistribusi IID seperti itu. Itu sama halnya dengan yang ini. Kalau misalkan indeksnya itu nggak sama yang seperti ini ya, ini ST min 1 dengan ST, itu kan menghasilkan nol di sini. Ya, sebab masing-masing ekspektasi dari T min 1 dan T di sini itu maksudnya XT dan ST min 1 itu itu semuanya berdistribusi ID. Nah, di mana distribusi dari ID itu sendiri itu memiliki nilai MIA itu sama dengan nol. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan ini juga. Karena tidak ada satupun indeks yang berpasangan terhadap AT yang ada di sini, maka nilai yang ada di sini itu sama dengan nol. Itu yang bisa dipahami ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan saya punya, nah ini, kalau saya punya covarian X ya, ini contoh yang ini ya maksudnya, yang bagian ini ya, yang bagian ini. Covarian X ya, itu sama dengan ekspektasi dari X gini, ya. Ini kan sama aja dengan sigma kuadrat, ya. Tidak lain, ini juga sama dengan apa? Bentar ya, bukan ini maksud saya, gini. Di bagian ini, bagian, bentar ya, saya jelasin ini aja, biar nyambung ya, lagi nih ya. Jadi yang bagian covarian yang ini itu kan nilainya itu sigma kuadrat, ya seperti ini. Sedangkan yang ini itu nilainya sama dengan nol. Nah, sisa yang ini covarian V ZT min 1, V ZT min 1. Ya, nah kita teruskan aja dulu seperti ini. Nilainya seperti ini. Ya, kita akan mencari ZT min 1, ZT min 1.
Oke. Nah, sebenarnya gini, sebenarnya kovarian dari katakan ini ya, ZT, ZT gitu ya. Ya, atau kalau kalian ini kalau apa lebih familiar yang X gini ya. Ya, kan kovarian dari XT, XT ya. Itu kan sama aja dengan ekspektasi dari ini. Ya, ini kan sama aja dengan gini. Ya, seperti yang ada di ini. Yang bagian ini maksud saya. Bagian ini. Nah, sebenarnya ini tuh itu sama aja dengan varian dari XT itu sendiri. Ya kan? Jadi kovarian dari XT itu sama dengan ekspektasi XT square ya. Dan di mana nilai ekspektasi dari XT square ini itu merupakan nilai dari sigma nilai dari varian itu sendiri, yaitu sigma kuadrat sama dengan var dari X itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya ini sama dengan ini. Nah, kalau kita mengacu ke persamaan sebelumnya ya. Nah, di sini bedanya antara varian dengan kovarian di sini itu sebenarnya kemarin sudah saya jelaskan kalau varian itu menyangkut indeksnya hanya satu jenis saja, yaitu ST. Tetapi kalau kovarian itu ada kaitannya dengan apa dua buah random variable ya, di mana itu memiliki indeks R dan S di sini. Ini. Nah, seandainya ini saya misalkan R-nya itu sama dengan S, itu nanti akan ujung-ujungnya akan mengarah ke ini, varian ini nanti. Ya. Jadi kalau varian itu hanya satu jenis variabel XT aja, tapi kalau covarian itu kaitannya dengan antara dua buah random variabel ya, itu SRSS, SS maksudnya, seperti itu maksud saya. Jadi sebenarnya covarian XT-XT tadi, ya kalau misalkan itu hanya satu jenis saja XT-ST, itu ujung-ujungnya nanti akan sama aja dengan varian XT itu sendiri. Ya, jadi kalau ini, kalau R sama dengan S sama dengan T gitu ya, itu ujung-ujungnya bagian ini itu sama aja dengan varian XT itu sendiri. Ya, jadi kan kalau R sama dengan T itu kan yang bagian ini tuh jadinya seperti ini. XT min mu XT kuadrat gini. Nah, karena ini tuh berdistribusi apa IID yang merupakan min-nya itu sama dengan 0, maka ekspektasi dari XT kuadrat itu sama dengan gini. Nah, ini kan sama aja dengan varian dari XT itu sendiri. Gitu ya. Makanya di bagian ini ya, varian dari ini ZT-1, ya jadi kovarian dari ZT-1 sama dengan varian dari ZT-1. Ya. Nah, sebenarnya varian ZT itu sama aja dengan gamma nol. Kalau berdasarkan rumus ini, korelasi yang ini. Kalau sebelumnya kan kalau sebelumnya kan var xt plus h gitu kan. Nah, di sini itu apa itu var zt di sini maksudnya ya varian dari zt itu diperoleh saat hanya itu sama dengan nol.
Maksudnya bagian ini. Nah, ini kan kalau kalau saya kondisikan hanya sama dengan nol kan otomatis yang tersisa hanya var ZT aja. Ya, var ZT aja. Nah, artinya bagian ini, ya var ZT ini, itu sama aja dengan gamma nol yang ada di sini. Jadi sebenarnya ini mengikuti rumus yang ada di sini, di pertemuan kedua, second meeting itu ya. Yang sebelumnya yang PPT yang tadi saya tunjukkan itu. Ya, jadi di bagian varian ZT tadi itu bisa kita tuliskan di bagian sini. Nah ini, itu sama dengan gamma nol. Yang ini, bagian sini. Itu ya. Nah kalau kita apa sederhanakan ya, kita ini lagi, itu akan menghasilkan gamma nol sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan satu min V kuadrat. Ya, ini kalau kita tuliskan ulang gitu ya, bisa seperti ini. Ya, ini untuk gamma nol sama dengan sigma kuadrat satu dibagi satu min V kuadrat. Nah, kalau sebelumnya kan kita kan mencari ini ya, mencari ya, jadi bentuk umum dari gamma sebenarnya yang bagian sini. Nah, untuk ini tuh gamma untuk sama dengan nol, dia itu eh, se- gamanya di sini itu sama dengan sigma kuadrat. Tapi kalau dia hanya itu tidak sama dengan nol, dia itu bernilai nol. Selain nol maksud saya bisa min satu, satu atau dan satu dua gitu ya, itu bernilai nol. Nah, ini juga sama seperti ini, seperti ini sama. Nah, untuk yang ini itu masih gamma gamma nol saat di kondisi sama dengan nol. Nah, kalau kalau maksudnya saat hanya itu sama dengan nol, ya gini maksudnya. Nah, saat hanya itu selain nol, itu gimana nilainya? Ya, ini kan saat hanya itu sama dengan nol, dia itu kan misalnya gamma nol sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan satu min V kuadrat. Di mana V tadi itu merupakan eksponensial decay tadi ya, sekuen. Ya. Nah, gimana kalau misalkan eh, hanya itu tidak sama dengan nol, artinya itu nilainya bisa satu, ya bisa dua, tiga, dan seterusnya. Nah, itu dengan menggunakan ini. Nah, seperti ini. Ya, nah seperti ini. Jadi untuk yang tadi itu kan gamma nol sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan satu min V kuadrat. Nah, kalau menggunakan ini kan artinya hanya itu gak, dia itu gak bergerak, ya kan? Dia itu maksudnya stuck stuck di saat hanya sama dengan nol. Nah, kalau misalkan itu hanya itu tidak sama dengan nol itu gimana? Nah, itu dengan menggunakan rumus yang ini nanti gamma H sama dengan V gamma H min satu. Artinya dia bersifat ini apa ya? Mungkin rekursif mungkin istilahnya.
Jadi saat gamma gamma nolnya itu kita sudah tahu sama dengan sigma kuadrat dibagi dengan satu min v kuadrat, maka untuk mencari gamma satu itu sama dengan ini gamma 0. Ini v gamma nol. Kemudian gamma nol itu kita menggunakan yang ini. Nah, untuk mencari gamma 2 itu dengan cara v gamma satu, di mana gamma satu ini merupakan v kalikan dengan gamma nol. Seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau gamma nol itu menghasilkan sigma kuadrat dibagi dengan 1 minus sigma kuadrat, kalau gamma satu itu menghasilkan V, jadi ketemuan V aja ya, ini maksudnya V aja, yang bagian ini. Kalau gamma 2 itu menghasilkan V kuadrat, yang bagian ini maksud saya, V kuadrat gamma nol ini untuk gamma 2. Nah, gimana kalau gamma 3? Artinya gamma 3 itu kan menghasilkan V pangkat 3 gamma nol. Gamma 4 menghasilkan V pangkat 4 gamma nol. Nah, itu kalau kalau dituliskan secara umum, itu kan menghasilkan nih, rumus seperti ini. Gamma H sama dengan VH sigma kuadrat dibagi dengan 1 min V kuadrat. Di mana indeks H di sini itu bergantung terhadap indeks H yang ada di gamma itu. Nah, jadi indeks yang ini 2 itu sama aja dengan yang ini. Indeks satu yang ada di sini sama aja dengan indeks satu yang ada di sini. Dan seterusnya. Nah, cara memperoleh rumus ini, ya rumus yang ini maksud saya, bagian ini rumus apa? Rekursi, itu kursus mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Itu dengan cara mengalihkan, ya, mengalihkan model R yang berorder P tadi, yang ini maksud saya, itu dikalikan dengan T min H. Jadi untuk kedua sisi, ini sama ini, itu dikalikan dengan T min H. Yang ini, kita kalikan T min H, itu jadinya ZT. ZT min H sama dengan plus AT ZT min H. Gini. Nah, kemudian kita mencari ekspektasi dari ini semua, ya. Ini kan sama aja dengan mencari ekspektasi perbagiannya. Plus seperti ini, ya. Nah, untuk yang bagian ini, ya kan, tentunya AT kan itu merupakan independen dari ZT ZT plus H. Sorry, ZT min H ini. Jadi ini itu bergantung, sorry, independen terhadap ini. Ya. Kemudian kita tahu bahwa ya tadi kan ini kita analisis perbagian maksudnya ya. Perbagian ini maksudnya. Bagian ini, dan bagian ini. Oke. Nah, tadi kan untuk yang bagian ini ya, kita kan sudah tahu bahwa gamma H ya, itu kan merupakan ekspektasi dari ZT, ZT plus H. Ya, jadi ingat ya, H yang ada di sini itu merupakan selisih antara ZT, ZT plus H. Ya, ini yang pertemuan sebelumnya, yang bagian ini maksud saya. Bagian ini, sorry, bagian ini, ya, bagian ini. Dengan catatan bahwa mu-nya itu, sorry, dengan catatan X-nya itu
berdistribusi ID yang menunjukkan mianya itu sama dengan nol gitu ya. Nah, nah tadi kan seperti sudah saya sampaikan bahwa gamma H itu sama aja dengan ekspektasi dari ZT plus ZT plus H ZT ya. Kan selisih antara T plus H dan T itu kan H itu sendiri. Nah, sebenarnya ini selisih ini ya itu juga bisa kita tuliskan ekspektasi dari ZT ZT min H seperti ini. Ini juga menghasilkan selisih sama dengan H juga. Nah, kalau saya tuliskan garis bilangan seperti ini, T. Jadi T plus H itu seperti ini di bagian sini, T min H itu seperti di bagian sini. Nah, artinya kalau menghasilkan gamma H, ya, H itu merupakan selisih antara kedua buah variabel ya, ZT ya, ZT tadi. Artinya untuk menghasilkan selisih sama dengan H, itu kan ada dua kemungkinan. Bisa ini dengan ini, yang kanan dengan yang tengah, kan selisihnya H juga. Atau T ini dengan T min H juga selisihnya H juga, ya kan? Jadi kalau kalau T dengan T plus H kan yang lebih tinggi yang ini T plus H. T plus H dikurangi dengan T itu sendiri kan selisihnya H itu sendiri. Antara T min H dengan T kan lebih tinggi indeks T. Kalau saya eh, kurangi seperti ini, itu selisihnya juga H juga. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya gamma H ini itu bisa dituliskan sebagai ekspektasi dari ZT plus H dengan ZT atau ZT ZT min H. Makanya di sini dituliskan bahwa gamma H ini itu sama aja dengan ekspektasi ZT ZT min H. Jadi ekspektasi dari ini itu sama dengan gamma H ini, gitu kan? Nah, kemudian yang di bagian yang lain, jadi ini itu sama dengan ini. Yang bagian yang lain di bagian ini ya, bagian ini. Nah, yang bagian ini ya maksud saya, bagian ini. Ini kan kalau saya keluarkan bisa seperti ini. ZT min satu ZT min H. Oke. Oke ya. Nah, kalau ekspektasi dari ZT min H, kan antara T dengan T min H kan indeks yang lebih besar kan ZT. Artinya ZT minus ZT min H. Sama dengan gamma H. Nah, gimana kalau ZT min satu dengan ZT min H? Yang lebih tinggi apa antara ZT min satu dengan ZT min H kan ZT min satu. Lebih tinggi nilai indeksnya. Ya, benar ya. Makanya di sini itu akan menghasilkan V gamma H min satu. Ya, antara T min satu dengan ZT min H kan itu lebih besar T min satu dibandingkan T min H. Ya, artinya selisih indeksnya itu menghasilkan gamma H min satu seperti yang ada di sini. Nah, ini. Nah, kemudian yang bagian ini gimana nasibnya? Ya, kita sudah tahu bahwa ZT itu kan ini. ZT itu sama dengan AT plus V AT min satu sampai seterusnya.
Itu ya. Nah, kalau ZT aja itu sama dengan AT plus V, AT min 1 plus dan seterusnya, maka kalau saya teruskan ZT min H itu seperti apa? Jadinya AT min H plus V apa? AT min H jadinya A T min H min 1 dan seterusnya. Ya. Jadi minimal itu dia itu T min H di sini minimal di indeksnya. Nah, kalau kita pasangkan dengan AT itu gak ada satupun yang cocok di situ. Ya, jadi kalau ZT min H ini kita jabarkan berdasarkan yang ini, maka akan menghasilkan AT min H plus seterusnya. Maka di situ gak ada satupun yang cocok di situ. Nah, akibatnya kenapa? Akibatnya karena AT di situ eh, apa AT min 1 dan seterusnya itu berdistribusi ide ya. Di mana situ nilai dari miannya itu ini sama dengan nol. Itu akan menyebabkan ekspektasi dari AT ZT min H itu sama dengan nol seperti itu. Makanya hasil hasil akhirnya itu seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau kalau eh, kita jabarkan ya. Jadi eh, hanya itu sama dengan satu, terus hanya sama dengan dua dan seterusnya. Itu secara umum itu gamma hanya itu seperti ini tulisannya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Terkait dengan mencari nilai ini, gamanya gitu ya. Nah, kemudian sama seperti sebelumnya ya, mencari apa itu korelasi ya, sama seperti yang ada di sini. Ya untuk yang bagian ini apa bagian dari eh, model R di sini ya, dengan order satu ini masih order satu tapi ya, model R itu untuk mencari korelasi di sini itu gamma H dibagi dengan gamma nol. Ini di pertemuan sebelumnya juga.
Ya, jadi gamma H dibagi dengan gamma nol. Ya, jadi, nah gini, gamma H dibagi dengan gamma nol itu sama dengan VH. Di mana V tadi itu yang merupakan pemisalan dari psi gitu ya. Jadi yang ini kan sebenarnya yang awal-awal yang seperti ini, yang gini. Di mana ini eksponensial decay sequence. Gini, nilai dari eh, V itu sendiri itu antara min satu dan satu. Jadi kalau antara nol sampai satu dia menilai positif, kalau min satu sampai nol dia menilai negatif. Ya, seperti itu. Nah, di mana hanya di sini itu merupakan lag, lag H. Ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, ya biasanya kalau di apa? Kalau di model ini ya, model eh, R ya bisa ya. Itu kan kalau dia hanya terdiri dari satu satu order ya, dua ordernya itu nilai satu kan, V-nya cuma nilai satu aja. Tapi kalau ordernya itu ada dua, berarti nanti ada V1, ada V2. Seperti itu. Ya, bisa seperti itu kan kalau kalau model R. Kalau nanti kalian pelajari lebih lanjut. Nah, kalau kita perhatikan tadi kan nilai nilai ini apa? Nilai V itu kan berkisar antara, sorry, min satu sampai satu. Ya. Nah, ya oke lah ini nanti dibagi menjadi ini bisa juga gini maksudnya nol ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, kan nilai antara min satu sampai satu di sini. Atau kalau dipecah itu menjadinya seperti ini. Ya. Nah, ini secara secara teori ya di bukunya saya lupa ini buku referensi ya. Salah satu buku referensi yang menjadi ini acuan saya ini itu perlu dicatat bahwa untuk X, sorry, untuk V near plus plus minus satu. Untuk V yang mendekati satu atau min satu, near plus minus satu, the exponential decay is quite slow. Artinya semakin dekat, sorry, semakin nilai V yang kita berikan untuk mendekati plus satu atau min satu, itu eksponensial decay-nya itu dia quite slow. Tetapi untuk yang apa, nilai V yang lebih kecil itu decay is quite rapid. Nah, ini kalau kita perhatikan eh, apa secara ini ya, secara visual ya seperti ini. Nah, kalau kita bandingkan antara V sama dengan 0,9 V 0,4 yang ada di sini, ya, ini kan ngambil untuk yang positif aja. Jadi kisaran antara 0 sampai 1. Ya. Jadi tadi kan ada secara teori ya, itu kalau misalkan nilai V itu mendekati plus minus 1 ya, dia itu mendekati nilai satu atau min satu, itu eksponensial decay itu is quite slow untuk yang lebih yang mendekati. Tapi kalau yang menjauh dari itu dari satu atau min satu dia apa rapid exponential decay-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, exponential decay antara 0,9 dan 0,4 ini kan is quite slow di ini maksudnya. Nah, tetapi kalau yang ini itu kan bayangkan dari sini langsung turun ke sini, terus turun ke sini. Dia rapid. Dia decay juga tapi dia lebih rapid. Tek gitu ya, langsung langsung ini, langsung turunnya tajam gitu. Tapi kalau yang ini kan lebih apa ya, slow gitu ya, seperti itu. Nah, ini secara teori ya. Kalau dilihat dari gambar kan bisa perhatikan bahwa antara V sama dengan 0,9 dan V 0,4 itu semakin dia mendekati nilai.
apa itu, satu atau min satu itu lebih ini, quite slow, exponential decay-nya. Ya, tapi kalau dia malah agak menjauh nilainya dari ini, dia lebih eh, apa itu rapid gitu ya, exponential decay-nya. Gitu ya. Itu perbedaan antara antara V, di mana V-nya itu merupakan exponential decay sequence yang nilai bisa antara min satu dan satu. Jadi untuk model R yang berorder satu itu menghasilkan korelasi itu sama dengan rho bagi dibagi dengan sorry, rho pangkat H tadi. Di mana hanya ini merupakan lag-nya. Gitu ya. Gitu. Nah, gimana untuk terkait dengan model R yang lebih besar dari satu di situ ya? Katakan eh, ambil dua gitu ya. Eh, ini sebenarnya tambahan dari yang sebelumnya. Ya, ini tambahan dari sebelumnya bahwa oke. Ya, ini maksudnya intinya itu bahwa model GLP tadi ya, model GLP tadi itu secara umum, ya maksudnya yang ini ya, itu itu bisa diperoleh dari ini, dari apa? Dari model ini, model R tapi yang order satu, ya, dari ini maksudnya. Jadi ini kalau kita kombinasikan ya, nah ini soalnya untuk ZT-1, ZT-2 dan seterusnya itu secara berulang itu kan menghasilkan ini. ZT sama dengan AT plus V AT-1 dan seterusnya. Nah, di mana ini merupakan ini ya, bagian dari ini CLP yang tadi, rumus. Bentar, rumus yang nah, ini ya CLP itu ya. Ya, jadi ini itu ibaratkan similar dengan GLP yang merupakan special case dari itu. Yang tadi maksudnya yang special case yang ini, yang bagian ini. Nah ini special case dari GLP ini ya. Ya jadi AT plus V1 AT-1. Ya, seperti ini. Jadi itu diperoleh dari ini sebenarnya dari apa? Dari model R berorder satu.
Oke. Nah, untuk yang model R berorder 2 itu beda lagi korelasinya. Soalnya di situ ada V1, V2. Itu menghasilkan seperti ini. Nah, nilainya seperti ini. Ya, VH itu sama dengan satu plus V2 dibagi dengan satu V2 kalikan H, V1 dibagi dengan 2 pangkat H. Ini caranya sama sama ini sama persis dengan yang sebelumnya, ya. Untuk cuma ini ketambahan V1 dan V2 di bagian sini. Bagian sini ya, V1 dan V2. Ya. Nanti sama halnya juga ini juga diperoleh gamma 0 di sini, ya. Tadi kan cuma V aja, tapi ini ada gabungan antara V1 V2. Nah, hasilnya seperti ini. Iya. Nah, ini juga nanti menggunakan korelasi. Nah, tujuan dari korelasi ini itu tujuannya untuk mencari nilai yang tadi itu. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalkan gamma 0 kan kalau kalau yang apa? Kalau yang order order satu ya, itu kan gamma 0 harus kita dapatkan terlebih dahulu. Untuk gamma satu itu nanti diperoleh dari gamma 0 yang dari ini maksud saya. Dari sini, yang bagian ini. Ya, jadi butuh nilai tepat sebelumnya untuk yang order satu. Tetapi untuk yang order order ini, order 2 di sini itu gamma 2 ya, itu butuh nilai gamma satu gamma nol. Jadi itu butuh dua nilai sebelumnya untuk yang order 2 seperti yang ada di sini. Caranya caranya hampir sama sebenarnya dengan apa yang berorder satu. Yang ini ya, sama halnya nih. Nanti nanti diperoleh gamma gamma 0 dan gamma satu. Nah, ini gitu ya. Oke. Jadi ini nanti bisa kalian pelajari ya untuk yang bagian ini, bagian apa order 2 gitu ya untuk ini. Nah, kalau yang order 2 ini itu butuh dua nilai, V1 dan V2. Ya, kalau yang order satu kan tadi masih kan satu. Nah, yang perlu dicatat bahwa yang bagian sini. Di bagian sini ya nanti ya, untuk yang bagian, nah ini. Nah, bagian sini ya. Nah, ini kaitannya dengan indeks yang ada di sini, yang ROHA ini. Kalau hanya itu sama dengan satu ya, itu kan akan menghasilkan ini. Rho 0 plus V2 rho min satu di sini. Yang bagian sini ya. Nah, untuk rho 0 ya, itu sama dengan satu. Rho 0, oke.
Ini sebenarnya dari sini ya, kalau kita lihat bagian roha ya, bentar ya, yang bagian sini ya. Roha itu kan itu sama aja dengan gamma H dibagi dengan gamma nol. Ini. Itu pertemuan pertemuan yang sebelumnya juga. Nah, kalau hanya itu sama dengan nol, ini otomatis gamma nol dibagi dengan gamma nol. Makanya ini sama dengan satu di sini. Kalau ro-nya sama, sorry, hanya sini bagi sama dengan nol gitu ya. Ini gamma nol dibagi dengan gamma nol. Ya, sama dengan satu di sini. Nah, untuk ro sama dengan min satu, ya itu kan nggak ada di sini ya. Nah, itu secara teori itu ada di sini di bukunya W. Ya ini ya. Di bukunya W kalian bisa cek bahwa ro min satu itu sama aja dengan ro satu itu sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalian bisa cek ya. Otomatis kalau kalau ro min satu sama dengan ro satu, kan otomatis itu sama aja dengan gamma satu dibagi dengan gamma nol. Ya kan? Soalnya kenapa? Rho H itu sama aja dengan gamma H dibagi dengan gamma nol. Nah, gamma satu itu sudah kita peroleh yang bagian ini gamma satu, gamma nol yang ini, yang sebelumnya, yang ini. Ya, seperti itu ya. Nanti hasilnya itu seperti ini. Gini. Ya, itu. Hmm. Jadi secara rekursif ini, Rho H sama dengan ini. Ini secara rekursif ini maksudnya. Nah, ini rumus rekursifnya. Jadi H, H-1, H-2. Kalau yang sebelumnya kan kalau order satu kan, kalau mencari H dia butuh H-1, ya kan? H-1. Kalau order 2, berarti untuk mencari H dia itu butuh nilai dua nilai, H-1 dan H-2. Kalau gamma H untuk order 3, berarti dia membutuhkan H-1, H-2, H-3, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi ini bisa dipelajari ya. Oke. Ada pertanyaan mungkin silakan.